Nya tinggi, iya. Tapi dibilang hasilnya juga bisa juga. Wehey, ada Franco yang memang udah langsung digunakan. Dan ini adalah 5 hero yang memang sudah diambil oleh masing-masing tim. Best of 5 series, knockout stage. Round pertama akan segera kita mulai. Full house untuk di MSC Arena. Gila, penuh banget dan ya dari draftnya sendiri nih ya memang resiko agak tinggi untuk RSG. Dimana mereka memainkan carry dan ada single target lock suppress yang dimiliki oleh Burnex Flash. Dari audience prediction juga lebih condong mungkin ke RSG ya. Iya. Mungkin karena performa secara globalnya juga kali Om lebih sering muncul gitu kan. Dan kemarin ya siapa yang tahu RSG bisa jadi peringkat gitu. Yep. Betul. Dan Ini dengan dua respect band yang kita bilang mahal, tidak mahal sama sekali. Mereka lakukan. Langsung Mereka di-ban. buang dua-duanya. Walaupun satu dilepaskan. Gak apa-apa. Mereka siap untuk menghadapi itu. Dan sekarang waktunya kita akan menuju ke Land of Dawn di game yang pertama. Knockout stage. Let's go. Oke, mungkin kalau dari statistik tadi ada dari audience prediction, dari talent prediction juga. Itu bisa dibilang lumayan condong ke arah RSG mungkin ya. Tapi ya kalau dilihat dari eksekusinya sekarang, mungkin tergantung gold lane-nya gak sih Om? Yap. Ini stiker Indo ya Om ya keluar semua. Santai bro. Santai bro, santai. Oke. Ya ini gue setuju banget ya. Dimana memang gold lane yang harus benar-benar bisa main. Tapi dari Burnex Express mereka fokusnya di gold lane ini bakal di babysit. Antara Franco dan juga Backtrix. Dan itu Iron Hook-nya bahkan kena flickernya harus dipakai loh. Yap. Sementara sekarang Oki berhasil untuk mundur lagi dengan ada sebuah invasi tadi yang dilakukan. Memang satu Iron Hook-nya seperti connect, flicker udah dikeluarkan dan dia pun harus kehilangan satu gerobak. Ini hilang apa enggak nih? Hilang sih harusnya ya. Iya. Cuan Bakal loh ketinggalan itu. satu. Dan level ketinggalan lawan Batrix bukan hal bagus sebenarnya buat di early game. Sebenarnya yang masalah source spellnya sih yang keluar. Jadi dia rawan banget di ganking, apalagi dia gold laner, bahkan langsung ditempelin mau gak mau ini. Iya. Web tapi gerobaknya selamat. Dapat dia gerobaknya. Oke. Oki masih berhasil untuk mendapatkan satu gerobak tersebut. Dan udah ada Lucian Kitty di situ. Ada dua hero yang memang sudah bergabung, yang sudah bersama-sama. Bahkan sekarang Bray-nya pun hadir untuk mengamankan Karalitar Crab ataupun gold buff yang bisa mereka amankan. Disikat gold buff ya. Meskipun connect tadi Iron Hook-nya masih bisa dipotong oleh Bray juga. Ini masih cukup berimbang mungkin untuk di early game-nya. Point retribution yang memang dipakai. Tapi belum ada turtle karena memang mereka masih bakal melakukan setup untuk turtle-nya. Ya, untuk scalingannya sebenarnya emang terlihat ya Burnex Express ini suka scaling banget di mid-nya hero scaling. Dan Batrix mungkin dibilang scaling semi scaling karena satu item udah bisa ngasih impact. Tapi kalau band ini sekarang termasuknya scaling ya Om ya? Iya, habis di nerf juga kan kemarin. Yang dimana sebelumnya memang itu sakit banget ketika kita menggunakan semuanya physical damage. Tembak sekali yang belakang teriak tuh. Yang orang kedua ya, bukan orang pertama. Yang orang pertama slow, yang di belakangnya udah langsung jerit-jerit sekarang. Jellyman ada di area tersebut sendirian. ATM akankah dia bisa bertahan, tapi ternyata masih sempat untuk bisa langsung naik ke atas satu orang. Ada pedal langsung dikeluarkan, tapi Minotaur yang berhasil untuk mendapatkan karakter tersebut. Pertempuran terus terjadi di area River dan mereka belum mau pergi satu sama lain. Masih mencoba untuk dikejar oleh Diablo karena Diablo udah mengarah ke bagian atas, tapi First Blood menjadi milik RSGSG. Terlihat ragu ya. Kalau mungkin itu yang bisa didefinisiin dari apa yang terjadi. Karena nggak tahu kenapa dia mundur terus. Kenapa Om? Dia dari Burnex Express kenapa ragu? Ya mungkin melihat adanya kehadiran Minotaur ya tadi. Wah, sakit banget ini, ada sebuah miss move harusnya yang dilakukan oleh Donat dan benar saja. Tertarik. Ada benar-benar miss move tapi tertarik pula, Bloodhound-nya keluar dan partialnya pun lenyap. Satu dibayar satu dan ini perbedaannya gold lane dari RSG nggak tumbang. Oke, kita balik lagi ke Turtle tadi Om. Ya. Kenapa Burnex Express jadi mundur? Iya, menurut mereka melihat tadi adanya potensi Minotaur yang bisa punya Mino Rage tadi dan dibuka ternyata untuk Mino Rage-nya. Uts. Hampir aja, tapi sekarang Lucian Kitty ada di area tersebut loh. Lucian Kitty udah langsung nge-camp duluan. Ada Bray juga yang udah hadir. Cima bahkan tidak bisa maju ke bagian depan, tapi ada satu Iron Hook menarik Bray agar menjauh. Terlihat ada Astra Recall yang langsung dikeluarkan pula. Beradu Retribution di area tersebut dan berhasil langsung diamankan oleh Bray. Dan sekarang Cima tidak punya purple buff, tertinggal dari sisi XP. Rotasinya mungkin harus ngarah ke gold lane untuk sekarang ya. XP-nya malah ditinggal-tinggal terus karena Glue match up dengan Benedetta. Bukan XP yang bagus sih menurut gue. Waduh, Parsianya connect dua kali, tiga kali, tapi ternyata ada game pause. Tapi udah kena itu tadi kan. Ya, Iron Hook-nya connect tuh tadi tuh. Ya, tinggal tunggu selesai itu pindah tempat ya. Iya, gamenya mulai kok saya di sini. Iya. Sabar teman-teman, ada sedikit technical issue ya pastinya.
Dan pasti akan segera di-solve lah. Untuk keadaan sekarang memang lagi dipegang RSG nggak sih, Om? Di early yes tadi. Cuman kalau kita melihat tadi Iron Hook yang memang kena ke Parsianya, kayaknya kita akan melihat hal yang berimbang nanti ya buat di early game. Benedetta dari Diablo kali ini menggunakan Petrify. Jadi untuk tim fight besarnya mereka juga masih bakal cukup strong. Mereka punya Alecto Final Blow plus Petrify dan juga masih ada Minion Rage nanti yang bakal dibuka oleh Lucian Tweety. Dan Karinya kalau kita ngelihat juga ini bebas banget juga di bawah tadi. Di early game mungkin sempat tertarik Iron Hook, dipaksa untuk recall kembali ke base-nya, tapi ternyata gak rugi-rugi banget ya. Mungkin dia harus kehilangan 1-2 minion kecil, tapi dia masih berhasil untuk mendapatkan gold catapult-nya. Jadi itu masih cukup oke tadi buat Oki di bagian bottom lane-nya. Dan jangan lupakan hero power yang didapatkan atau dimainkan oleh Bray. Yap. Dia pakai Fredrin, itu power banget, belum pernah kalah dari MPL SG. Dan bahkan kemarin juga sempat dibawakan oleh dia dan masih bisa menang juga. 100% kemenangan berarti ya untuk Fredrinnya sendiri. Tapi untuk scalingan dari Burn Express ini menurut gue lumayan strong juga dan ada fakta seperti apa belum? Waduh. 100% ya. Iya. Gak kurang, gak lebih, bulat 100%. Dan bahkan dari statistik kita juga tadi bilangnya kan Arachi ini mereka kuat banget ya di Turtle ya. Betul. Dan masih mereka buktikan juga tadi di Turtle mereka langsung setup 4 pemain. Dan mereka berhasil untuk dapetin meskipun memang bukan Bray yang dapat itu Lucian. Ya, yang penting Nino. masih dikuasain RSG ya. Ya. Itu yang diinginkan mungkin. Tapi ya untuk sekarang nih, mungkin dilihat dari Burn Express yang lebih di-press lah ya sama RSG. Tapi ada satu momen tadi sebelum pause, kalau nanti mulai mungkin kalian bakal lihat juga Parsianya udah kena tarik. Yap. Dan kenapa ini bisa fight terus-terusan di gold lane? Apakah benar karena memang XP-nya itu jadi lane mati? Sebenarnya XP-nya memang lane yang bisa ditinggal-tinggal lah dua-duanya. Dua-duanya adalah yang mandiri banget. Kalau kita nge-gank ke Benedetta dia bisa escape. Masih banyak toolsnya lah dia. Ada Eye for an Eye-nya, ada Alecto Final Blow-nya. Kalau dari glue-nya bahkan bisa split-split daripada mereka fokus untuk numbangin nih ya. Yang di XP yang memang cukup tanky atau licin, mending mereka fokus untuk dapetin yang ada di gold lane. Dua marksman ini sebenarnya kalau ditinggal di early game gak terlalu bagus. Entah itu dari Kari atau bahkan buat dari Beatrix-nya. Kalau dari Karinya punya Phantom Step-nya, Beatrix-nya mungkin punya Tactical Reposition, cuman jaraknya gak terlalu jauh. Jadi masih bisa didapetin. Nah, tapi PR-nya buat Arashi adalah mereka harus bisa ngedodge Novaria. Yap. Dan sepertinya mereka semua juga sudah memegang device-nya masing-masing. Tadi seperti tadi Marshall udah mengangkat, sebelumnya ada angkat tangan berapa? Dua Ya. Oh, dua itu itu. biasanya. 2 menit kali. Kendala Bukan, spike. itu dua itu kendala spike biasanya. Spike-nya. Ya kan Ada kode-kodenya kan. pinjam. Kalau mereka angkat tangan nunjuk satu jari itu emang, Bu, ini PR udah selesai. kata Bukan gitu. dong. Beda ya? Salah ya? Bukan. Itu mau titip absen Pak temen. Jadi ada kode-kodenya kan Marshall. Ada, Ini kalau angkat ada. tangan satu seperti apa. Kalau satu jari seperti apa, kalau dua apa, tiga apa. Yang gitu. dua tadi intinya karena internet. Jadi ada Internet. koneksi maksudnya. Iya. Koneksi spike dan itu spike-nya tinggi banget. Betul. Jadi harus di pause. Jedanya 3 menit Pak. Nah ini dia Marshall Oke. sudah siap untuk maju ke depan dan mulai kembali. Let's go, ini dia Lane of Dawn tertarik, sudah satu orang langsung ditembakin dengan Nibirus. Dan juga Donat yang berhasil kabur ke bagian belakang, tapi ternyata tidak karena Minotaurnya udah kembali ke bagian depan dan juga Kari. Oki berhasil untuk menghantarkan Speedy Legwill yang masuk ke dalam tubuh dari Beatrix itu sendiri. Gak ragu sama sekali. Oki pakai flickernya buat maju ke depan demi bisa ngasih follow up damage. Untuk inisiasi yang lumayan bagus tadi dari RSG. Enak banget, weh. Ada pergerakan Sikat. Berhadapan langsung dengan Oki, akankah dia bisa bertahan karena udah langsung dimasukin begitu saya. Lucian Kitty numpang lewat tapi mereka mau berfokus ke arah mana, terlihat Iron Hook-nya gak kena ke arah siapapun. Gak boleh bermain terlalu lama juga di daerah turret. Dan sebenarnya untuk Turtle ya, ini kesempatan untuk Burn Express tapi lagi-lagi nih. Mereka mungkin dengan hero scalingnya nggak bisa untuk galak-galak di awal. Nah ya, mungkin dengan adanya Bray juga tadi sempat untuk dapetin turtle buff. Punya Cema. Jadi dia agak sedikit tertinggal ya. Bahkan dari levelnya sendiri kita tidak akan melihat kontes untuk turtle yang kedua. Oke, sementara itu Turtle-nya berhasil diamankan dan juga ATM sendirian. Ada Parsia yang memang sekarang sudah ditambah beban kehidupannya. Diablo tidak bisa memberikan bantuan karena untuk ATM-nya mau berjuang sendirian, sedikit lagi yang tersisa. Flicker dan pasti selamat. Oke, Petrify-nya nggak ada dan bottom lane Donat kali ini yang coba mengejar Karaoke dan dibalikin ternyata dengan flicker agresifnya. Masih ada Bloodihan juga, mungkin bakal menjadi next korban dan yes, double kill Israel. Oke, double kill berhasil diamankan sementara pertempuran di atas juga terus terjadi. 1v1 situation namun di bawah ini udah ada aksi pengeroyokan yang memang terlihat dan mereka udah berhasil menumbangkan satu outer turret.
Ya, ini adalah titik yang dicari oleh Burn X-Flash tadi, di mana mereka berhasil akhirnya ini untuk membongkar pertahanan di gold lane. Dan ini berarti bahwa lebih sedikit lagi kesempatan untuk Oki bisa dapetin farmingan gold. Karena dia harus nyebrang, dia harus maju, dan dia harus sangat-sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai tidak melihat adanya posisi yang hilang dari Burn X-Flash dari minimap. Sebenarnya kalau ditanya scalingan mana Beatrix sama Kari itu lebih late game siapa Om? Untuk jadinya gitu, untuk bisa ngasih powernya maksudnya. Sebenarnya sih siapa yang bisa dapetin free hit ya. Kalau kita lihat Donut kan yang free hit nih. Itu yang bakal unggul nanti buat di late game-nya. Belum lagi, ini mereka bisa mainin jarak. Astral Recall plus Renner Apathy nyicil duluan. Yep. Karena tadi udah terlihat ya di saat dia lompat dengan minion Fury-nya itu kan belum memberikan efek knock up-nya juga ya Om ya. Sampai dengan nanti dari yang last ketiga, hit-nya. Iya. Cuman disitulah nih virusnya masih sempat untuk keluar di tembak Astral Recall. Karinya udah lenyap duluan dan sekarang mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Speedy Life Wheel diaktifkan, ada 4 hero di bagian bawah. Tapi sekarang untuk Diablo-nya digas sendirian, bahkan Dedicated pun dikeluarkan guna untuk bisa menghantarkan damage plus sedikit menghancurkan ke arah inner turret. Wah, trade-nya rugi banget sih. Dimana outer turret ditukar dengan inner turret di bagian top lane dan mid-nya juga bisa ketahan. Purple buff dibayar dengan purple buff juga. Rotasi dari Burn Express gue ngeliat udah mulai bagus banget dari mirroring-nya. Ini mirroring boleh-boleh ya. Di atas digas, di bawah ternyata digas. Di bawahnya emang lagi, tapi di tengahnya ini loh. Lim seperti apa yang udah lu bilang barusan, di tengahnya ini. Ini berarti di luar dari ekspektasi mereka, di luar dari harapan mereka. Iya, dan jangan lupakan tetap sih adanya Astral Echo plus Iron Hook nanti, Trainer Apathy. Itu semuanya bakal membuat hitbox 200% dan lebih menguntungkan untuk Burn X-Flash. Tuh, ATM tuh ngeganggu banget tuh ATM tuh. Akankah dia sempat untuk berubah? Karena tidak sempat. Bakelang sudah Federasi langsung dikeluarkan, tapi daripada berbeda ada satu dedikasi langsung dikeluarkan begitu saja. Cimanya mempergi ke arah mana, langsung dikejar-kejar oleh bagian Diablo berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu orang, tapi sekarang outer turret di bagian tengah pun lenyaplah sudah. Lagi-lagi mirroring yang dilakukan oleh Burn Express. Ngambil tengahnya, merelakan Perfect Turtle untuk Arasju. Defense untuk bottom lane-nya ini menurutku memang menjadi priority, tapi kalau seandainya hancur, lane tengahnya tetap untung. Ya, mereka masih punya buat lane tengah ya, masih ada turret di sana, jadi visionnya masih ya terjaga lah untuk Burn X-Flash-nya. Dari item build-nya juga Kari sudah memiliki item-item attack speed-nya. Dan ini akan menjadi duel sebenarnya untuk kedua marksman-nya, karena selama kalau kita lihat positioning dari Oki juga sangat-sangat bagus sekali. Yang intinya adalah dia harus bisa ngedodge dulu, menghindar Iron Hook. Baru dah dia bisa ngasih free hit-nya. Yap, wih. Ngeri tuh. Aduh, Astral Recall Renner Apathy terus-terusan ibaratnya. Iya, masih ada Iron Hook lagi tuh. Iya, Renner Apathy versi magical damage. Yeah. Dan lebih jauh juga gak sih sebenarnya? Betul. Positioning ini lebih aman gitu kan. Mungkin ada satu yang mau gue bahas sedikit kayak item dari Bane-nya Cema nih. Karena tadi dia pakai Brute Force, ada Molten juga. Next-nya ke arah War X. Tipenya berarti kayak ala-ala tank slot ya? Iya, semi-semi gitu ya. Hybrid build yang di-build oleh dia. Ini namanya benteng, Mbak. Apa tuh? Baneteng. Jadinya benteng. Boleh, Iya, boleh. Ini namanya benteng. Siap, Jadi dia kuat di depan untuk ngebentengin rekan-rekannya. Sip ya. Catat Sip, ya, sip, sip, analis ya. harus catat ya. Ntar Ya. kalau mau band apa? Benteng. Iron Hook-nya connect dan sekarang coba lihat langsung lejap. Seketika Minotaur pun tidak kuat lagi menahan painnya damage yang dikeluarkan oleh Donut. Wow, itu damage-nya terlalu besar sih memang tadi ya. Yep, Adanya penetrate juga. Yap, dan sekarang udah mulai terjepit tapi Astral Recall-nya dia selamat dari Astral Recall tapi tidak karena sekarang udah mulai terjebak dan bakal Karinya udah langsung menghilang, bahkan tersisa hanya 2 orang saja dari arah JSG. Diablo dan juga Roy harus mundur ditembak Astral Recall, mereka semua harus masuk ke dalam area pertahanan masing-masing. 3 yang harus hilang, lagi-lagi pertukaran yang tidak adil. Dan bukan hanya pertukaran ya, momennya nggak tepat banget karena Lordnya muncul, Petrify-nya kecepatan. Wah. Dan ya bisa dihindari nampaknya, bakal mau dikejar balik juga. Bakal jadi free Lord sepertinya nih. Wah, itu kerugian tadi. Sangat-sangat rugi sekali karena mereka udah gak punya util sama sekali untuk bisa mengkontes di Lord. Dan jatuh ke tangan Burn X-Flash. Oke, Burn X-Flash. Tapi jarang-jarang ya gua dari beberapa. Tertarik lagi Iron Hook-nya, terus mengejutkan ya. Permainan De Franco ini. Karena kalau kita berkaca dari beberapa match yang udah dijalani oleh Burn X-Flash di babak knockout. Mereka ini kan tim yang males banget diajak berantem. Ya. Diajak berantem bahkan diakuin oleh Onyx kan. Mereka ini nggak mau diajak berantem gitu loh. Iya, setuju Tapi sih. sekarang di hari ini berbeda bos. Mungkin lebih tepatnya diajak berantem tapi nanti pas udah Ntar dulu gitu loh. menit-menit ya kayak tadi mungkin 8 ya sekitar segitulah. Ya, tapi statistik sekali lagi. Turtle diambil semuanya nih sama Arashi ya. Tapi balik lagi Lordnya diambil oleh Burn X-Flash. Terus yang kedua juga ya, dengan di-ban-nya Lancelot,
dan diambilnya Fredrin. Berarti mau gak mau dong Burn Express mereka ngebuka kartu baru yang lain. Mereka harus pakai hero yang lain dan ternyata jungle-nya diisi oleh Bane. Yap, sementara itu Donat bakal free banget untuk menghilangkan Inner di bagian bawah. Di tengah akan ada serangan yang langsung dikeluarkan Iron Hook yang gak kena ke arah siapapun ATM. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Diablo, dia maju ke bagian depan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Satoran dan Federal Strike dikeluarkan kembali. 4 player ada di bagian tengah, sementara untuk Farsianya sendirian di bagian bawah. Lordnya pun sudah hadir di Seven. Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Mereka masih berada di luar area pertahanan dari RSJJ. Astral Recall ditembak Lucian Kitty. Terkena 2 damage sekaligus. Astral Recall masuk, Ren Rapati masuk. Ada 1 Delicate lagi dikeluarkan. Udah hilang pula Bester di area tengah. Pertempurannya masih belum berakhir karena Iron Hook connect. Dan langsung menghilang pula Oki di area tersebut. Mereka kehilangan damage per second. Wow, tengahnya hilang. Bahkan top lane dari base turretnya juga udah berhasil dicicil. Ini dampaknya sangat bagus dari Lord yang pertama. Flickernya dipakai. Miss mungkin dari kalkulasinya, namun split kayak dikejar lagi nih Pak. Yap, mereka masih bisa bertahan. Dedicatesnya dikeluarkan dan kena pula ke arah dari Parsia. Parsianya langsung terganggu, ada efektonnya dikeluarkan. Tapi sekarang ditembakkan oleh Dibirus dan juga dihantarkan langsung oleh TM. Tapi shutdown langsung dikeluarkan pula mereka. 1 detik lagi, Oki sudah hadir untuk bisa memberikan damage per second untuk lawan-lawan yang sudah ready di dalam area pertahanan yang mereka miliki. Karena udah ada 1 gerobak lagi yang siap untuk mengantarkan kemenangan untuk Burn Express. Karena mereka siap untuk bisa mendapatkan kemenangan ini. Mereka siap untuk mengambil round yang pertama. Tapi masih ada 4 player dari RSJSG yang siap untuk mempertahankan base-nya. 3 base turret yang bisa dihilangkan. Dan lihat keuntungannya, itemnya langsung kayak gini loh. Ya, mereka udah jadi semuanya. Dan ya dari Batrix-nya bahkan. Itu udah punya item-item penetration yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Dengan damage yang cukup besar dan gak ada yang bisa dilakukan oleh Kari karena belum ada item defense seperti Waduh, 1 terakhir dan Novaria lenyap. Heptasisnya udah jadi loh Beatrix. Rennernya bye-bye. Itu dia. Sekarang lagi mulai rame lagi nih Beatrix dengan Heptasis ya. Kan biasanya mungkin dia pakai Malefic Roar, Hunter Strike, Blade of Despair. Habis itu adalah nanti mungkin ke arah Rose Gold, adalah ke arah Wind of Nature. Sekarang ada tambahan lagi ya. Balik lagi sebenarnya ke Beatrix yang dulu dengan Heptasis. Dan rendernya efektif banget sih di game kali ini. Nah ya, sebenarnya semua skill dari Burn Express ini sangat diuntungkan dengan adanya Astral Echo. Kayak Crab Claw-nya punya Bane, kan itu targeting juga tuh. Iya. Jadi hitbox-nya kan semakin besar semakin bagus. Dan semuanya untung-untung aja. Dari Ren Rapatinya, dari Franco. Nah, itu dia tuh. Ini dia. Ini adalah job desk dari Diablo yang udah mulai dia keluarkan. Betul. Nah, sudah mulai dia keluarkan karena mulai terjepit. Bloodhound, akankah sakit banget itu damage macam apa Tapi sekarang ada 3 orang bahkan yang belum sampai di area ini. Karena sekarang udah ada Oki dengan damage per second begitu menyakitkan Delicatesnya. Tapi Immortal dipecat, tapi hanya saja untuk ATM. Tetap tidak bisa bertahan di area tersebut. Erong yang gak kena ke arah siapapun. Roy mundur ke bagian belakang dan mereka kehilangan lagi Lord ini. Lordnya bisa di-secure. Dengan adanya distraction di bagian top lane, Benedetta dari Diablo bisa ditumbangkan memang. Dan sepertinya Benedetta damage ya. Tadi gue lihat dari itemnya juga, dia punya Hunter Strike juga, jadi dia damage banget. Makanya tadi sampai kaget kita melihat damage dari Beatrix ketika masuk ke Bennett-nya tuh langsung hilang bener-bener. Damage macam apa tadi tuh? 2 kali hit ya tadi. 2 kali hit kayak darah langsung. Langsung habis semuanya dan ya Lordnya kembali jatuh ke tangan dari Burn Express. Ini sangat-sangat diunggulkan sekali ya dengan semua source skill dari Burn Express yang mereka cuma ngelempar-ngelempar aja semuanya. Lempar-lempar, ada yang sekarat nanti akhirnya mereka maju. Iya. Ada yang kena tarik mereka team fight. Enak banget ngepoknya ya. Ya ngepok terus dia. Ngepok. Kalau sekarat ya udah ayo nih kita langsung team fight juga. Iya, sekarang team fight mereka pulang kekurangan quantity player dari tim lawan, team fight juga. Betul. Jadi pilihannya tetap aja mereka diuntungkan. Dan frontlinernya juga lumayan oke ya. Dia punya, mungkin di Seven ini nggak selalu ada di depan. Tapi jangan lupa, bandnya ini kan ada item defense yang dibikin. Jadi ya bisalah tipis-tipis buat di depan. Yap, ini dia Lord sudah hadir di area pertahanan dari RSJSG. Langsung saya ditahan di bagian depan. Udah ada pergerakan dengan ada Konsil. Iron Hook yang kontak langsung ke arah Diablo. Tapi Diablo masih bisa bertahan. Diablo-nya masih berhasil masuk lagi ke dalam base untuk Regen SP. Hanya saja godlike berhasil didapatkan oleh Beatrix. Lordnya masih free banget. Dan game pertama harusnya menjadi milik dari Burns Express. Wow, game yang cukup cepat. Burns Express. Di awal terlihat terseok-seok, tapi ketika masuk di mid game, semua dipegang kendali dari strat mirroringnya, dari penguasaan wardnya, dan pemilihan item sih yang paling gue suka.